Bab 711, Reaksi. Aksa Wijaya sedang membantu Dahlan Wibowo meracik obat, sementara di luar gerbang Sekte Kekaisaran Manusia, seorang sosok tampak menunggu dengan cemas. Sialan, kenapa lama sekali tidak muncul juga, gumam seorang wanita dengan tubuh menggoda. Jika Aksa Wijaya ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita ini sebagai Kiki Syahnarki, seorang ahli dari dunia bawah yang pernah membantunya di dunia rahasia 100 pelatihan. Dia telah mengikuti Aldi Gajayan dan Aksa Wijaya kembali ke Sekte Kekaisaran Manusia tanpa terdeteksi. Kemampuannya untuk bersembunyi memang luar biasa, bahkan Aldi Gajayan dan senior Sandiko Lesmana yang sangat kuat pun tidak menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Menurutnya, jika Aksa Wijaya cukup pintar, dia akan memilih untuk pergi bersamanya. Sekte Kekaisaran Manusia mungkin bisa melindungi Aksa Wijaya untuk sementara waktu, tetapi jika dia hanya bersembunyi di dalam sekte untuk berlatih, itu pasti akan menghambat perkembangan kultivasinya. Jika dia pergi bersama Kiki Syahnarki, situasinya akan sangat berbeda. Seperti di dunia rahasia 100 pelatihan, Kiki Syahnarki bisa menyusup dengan mudah tanpa khawatir diserang. Jika dia bisa melakukannya di tempat itu, maka rahasia lainnya juga tidak akan menjadi masalah, apalagi dengan kekuatan yang cukup besar sehingga dia tidak perlu khawatir tidak bisa melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah kembali ke Sekte Kekaisaran Manusia, Aksa Wijaya tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Matanya berkilat, lalu dia mengganti pakaiannya dengan seragam Sekte Kekaisaran Manusia, menyelinap di antara para murid, dan memasuki sekte itu untuk mencari Aksa Wijaya sendiri agar tidak membuang waktu. Namun, setelah masuk, dia baru tahu bahwa Aksa Wijaya beberapa hari lalu telah masuk ke pondok obat dan belum keluar sejak itu. Kiki Syahnarki tidak punya cara untuk menemukannya, jadi dia terpaksa bersembunyi di dalam Sekte Kekaisaran Manusia sambil menunggu Aksa Wijaya muncul. Bukan hanya Kiki Syahnarki yang ingin mencari Aksa Wijaya. Aldi Gajayan awalnya juga ingin berbicara dengannya mengenai rencana selanjutnya, tetapi Aksa Wijaya menghilang di pondok obat. Aldi Gajayan tahu hubungan Aksa Wijaya dengan Dahlan Wibowo, yang sedang dalam pengasingan, mungkin terkait dengan pembuatan obat, sehingga dia tidak terlalu khawatir dan hanya menunggu mereka selesai. Wilayah Tanah Bencana menjadi ramai dengan berita bahwa seorang manusia mencuri perhatian di dunia rahasia 100 pelatihan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih penting, pangeran muda keluarga kerajaan, Hanoman Sang Dewa Monyet, tidak melawan Aksa Wijaya, tetapi malah menjalin hubungan dengannya dan bahkan melindungi Aksa Wijaya dari serangan talenta kerajaan dari wilayah Asura. Dari luar, jelas bahwa hubungan antara Aksa Wijaya dan Hanoman Sang Dewa Monyet bukanlah hubungan subordinasi, membuat banyak orang penasaran tentang rencana mereka. Klan Tinta Hitam, di tebing tinggi yang menjulang hingga menembus awan, banyak gua yang menjadi tempat tinggal klan Tinta Hitam. Di salah satu gua tertinggi, Ongen Toshio tengah melaporkan seluruh kejadian selama di dunia rahasia 100 pelatihan kepada beberapa ahli dalam sukunya. Dia telah menahan kultivasinya selama 6 tahun, berharap bisa bangkit kembali di dunia rahasia 100 pelatihan. Ongen Toshio percaya dirinya tidak kalah dengan siapapun, bahkan saat menghadapi keluarga kerajaan, dia tidak pernah merasa inferior. Apakah kamu yakin dia memiliki garis keturunan manusia? Ongen Toshio mengangguk. Yakin, tapi garis keturunannya sangat istimewa, bahkan bisa menekan garis keturunan suku kita. Tekanan itu masih sangat jelas dalam ingatanku, setidaknya setara dengan garis keturunan kerajaan. Berbeda dengan rumor di luar sana, aku melihat langsung bagaimana dia bertarung dengan Hanoman Sang Dewa Monyet. Meski mereka seimbang, aku tahu Aksa Wijaya belum mengeluarkan semua kemampuannya. Jika iya, hasilnya mungkin berbeda. Sang ahli tampak terkejut, menghadapi talenta keluarga kerajaan, dan kekuatan garis keturunan yang begitu tinggi. Ini di luar logika, meskipun manusia memiliki potensi untuk tumbuh, mereka kekurangan kekuatan bawaan yang tidak bisa diubah. Bahkan jika tubuh dewa mereka terbangun, itu hanya setara dengan garis keturunan bangsawan. Bagaimana bisa ada lompatan kualitas yang begitu besar? Ongen Toshio menjawab, kami berlima bertarung dengannya sekali, tetapi sayangnya mulai terdesak. Teknik alkimia Aksa Wijaya sangat aneh dan berdampak besar pada kami. Setelah itu, kami tidak punya kesempatan lagi, karena kekuatannya terus meningkat, begitu pula Hanoman Sang Dewa Monyet. Pada akhirnya, keempat talenta jenius dari wilayah Asura bahkan belum sempat bereaksi sebelum mereka disingkirkan dari dunia rahasia itu oleh Aksa Wijaya.
Baiklah, kau boleh istirahat. Selain itu, kirim seseorang untuk menyelidiki identitas Aksa Wijaya. Aku ingin tahu semua hal tentang dia sebelum bergabung dengan Sekte Kekaisaran Manusia. Klan Raja Kupu-Kupu. Di bagian timur wilayah Tanah Bencana, terdapat lautan bunga yang tak berujung. Tempat ini adalah wilayah terlarang, hanya dihuni oleh klan Raja Kupu-Kupu. Setelah kembali, Jesse Buluri segera dipanggil oleh ahli suku. Gadis, ada apa dengan Aksa Wijaya itu? Kudengar kau berhenti melawannya, itu tidak seperti sifatmu. Klan Raja Kupu-Kupu terdiri dari wanita yang semuanya memiliki tubuh menggoda dan wajah menawan. Karena aku akhirnya memahami kata kemanusiaan. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki ras lain di dunia ini. Dunia rahasia 100 pelatihan sangat berbahaya, aku dan Tari Lesmana ditangkap oleh ahli di dalamnya. Tetapi Aksa Wijaya tetap nekat datang menyelamatkan kami meskipun dalam bahaya besar. Meskipun dia hanya secara kebetulan membawaku keluar, aku tetap melihat sesuatu yang berbeda dari manusia. Aku juga telah berjanji bahwa klan Raja Kupu-Kupu tidak akan mengganggu Aksa Wijaya. Tak kusangka kau bisa terpengaruh oleh manusia. Tapi kehilangan satu musuh tak berarti banyak, para bangsawan tak akan membiarkan dia tumbuh begitu saja. Jesse Buluri tersenyum, tidak masalah. Jika dia didesak, mungkin dia akan bergabung dengan suku kita. Aku menantikan hari itu. Ahli suku itu mengangguk, benar, tapi kita harus bersiap-siap lebih awal. Cari tahu dulu latar belakang anak itu, lalu kita lihat nanti. Bukan hanya dua suku bangsawan ini, di seluruh wilayah Tanah Bencana, banyak suku bangsawan mulai bergerak. Meskipun Aksa Wijaya belum cukup kuat untuk membuat kekacauan besar, jika dibiarkan tumbuh, dia akan menjadi ancaman bagi berbagai suku. Mereka semua melihat potensi kerajaan dalam dirinya, dan prestasinya di masa depan bisa tak terukur. Pada saat yang sama, di dalam ruang obat Sekte Kekaisaran Manusia, Dahlan Wibowo sedang berada di tahap penting dari proses penyempurnaan pil obat, yaitu tahap pembentukan inti pil. Dia dengan hati-hati mengendalikan api. Aksa Wijaya, yang berdiri di sampingnya, dengan cermat merasakan dan mengamati perubahan yang terjadi pada pil obat tersebut. Dia menyadari bahwa Dahlan Wibowo sudah pernah membuat pil ini sebelumnya. Meskipun ada beberapa kekurangan, tidak ada gangguan besar. Selama kondisi ini dipertahankan, kemungkinan besar pil ini akan berhasil disempurnakan. Energi spiritual telah berkumpul, dan bahan-bahan terus dikompresi, menandai tahap penting dalam pembentukan inti pil. Namun, Dahlan Wibowo mengerutkan kening, merasakan bahwa pil obat mulai sedikit tidak terkendali. Di saat berikutnya, suara Aksa Wijaya terdengar di dalam pikirannya, matikan api khusus, nyalakan kembali setelah 3 tarikan napas, dan buka tungku setelah 50 tarikan napas. Tanpa ragu, Dahlan Wibowo mengikuti instruksi Aksa Wijaya. Pil yang tadinya tidak terkendali perlahan-lahan menjadi stabil dan akhirnya mengapung di dalam tungku. Api dengan cepat dinyalakan kembali, dan bentuk pil menjadi lebih kokoh. Aksa Wijaya tidak berkata lebih banyak. Dia tidak menyangka Dahlan Wibowo hampir melakukan kesalahan pada tahap akhir ini. Namun, ini bukan masalah besar, hanya kurang pengalaman. Kemungkinan besar, hal ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Mengikuti instruksi Aksa Wijaya, pil tersebut berhasil diselesaikan. Ketika tungku dibuka, aroma pil memenuhi seluruh ruang pembuatan obat, menunjukkan kualitas pil langit tingkat 9. Ini juga menandakan bahwa di antara umat manusia, lahir seorang ahli pembuat pil tingkat langit. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, selamat atas kenaikan tingkat. Dahlan Wibowo merasa sangat gembira. Meskipun dia hampir melakukan kesalahan tadi, pil ini tetap berhasil disempurnakan. Melihat pil yang mengapung itu, dia penuh dengan kegembiraan. Dia dengan hati-hati memasukkan pil ke dalam botol obat, lalu membungkuk hormat kepada Aksa Wijaya dan berkata, terima kasih atas bantuannya, Tuan. Kau memang punya kemampuan itu. Bahkan jika aku mau membantumu, tidak akan ada gunanya jika kamu tidak memiliki bakat. Dahlan Wibowo menenangkan perasaannya dan melanjutkan, apakah dunia rahasia 100 pelatihan sudah berakhir? Melihat kau kembali dengan selamat, aku merasa lega. Aksa Wijaya mengangguk, hanya wilayah rahasia kecil, itu tidak bisa membuatku kesulitan. Tapi setelah ini, aku mungkin akan pergi bersama para kultivator dari dunia bawah untuk sementara waktu. Aku tidak ingin tinggal di Sekte Kekaisaran Manusia untuk berlatih secara tertutup. Selama waktu itu, kau bisa melanjutkan urusanmu, jangan pedulikan aku.
Mendengar kata dunia bawah, Dahlan Wibowo terkejut. Mereka sudah mencarimu. Dia tidak terlalu tahu banyak tentang dunia bawah, tapi dia tahu bahwa di sana banyak orang aneh dan eksentrik dengan kemampuan luar biasa yang tidak terlihat oleh dunia luar. Aksa Wijaya mengangguk, mereka sudah mencariku, dan aku sudah mempertimbangkannya. Tapi kau harus menjaga temanku. Kau maksud bocah yang bernama Arya Bisaro. Bakatnya juga lumayan. Aku sudah mengirimnya ke salah satu tetua untuk berlatih. Tidak banyak manfaat jika dia tinggal di ruang obat ini. Namun, jika kau pergi dengan para kultivator dunia bawah, bagaimana aku bisa mencarimu nanti? Aksa Wijaya berkata, jika ada urusan mendesak, hancurkan saja batu roh yang aku berikan padamu. Dahlan Wibowo membawa Aksa Wijaya keluar, menuju ke tempat tinggal Aldi Gajayan, untuk memberitahukan kabar baik tentang terobosannya dalam pembuatan pil kepada temannya. Namun, ketika mereka tiba di tempat tinggal Aldi Gajayan tampak sangat khawatir. Dahlan Wibowo segera bertanya, lama tidak bertemu, kau sekarang bahkan bisa mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Ceritakan, kau tidak akan bisa menyelesaikannya. Ini tentang Aksa Wijaya. Setelah berkata begitu, dia langsung menatap Aksa Wijaya dan berkata, masalahnya cukup rumit. Beberapa keluarga kerajaan sudah mulai bergerak, mereka sedang menyelidiki identitasmu. Aku sudah mendengar kabar ini. Aksa Wijaya tidak terkejut, karena dia sudah memikirkannya sejak awal. Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Namun, karena mereka sudah bergerak, sebaiknya aku segera pergi. Dunia ini begitu luas, tidak ada salahnya jika aku berkeliling ke berbagai tempat. Di samping, Dahlan Wibowo tampak bingung, lalu mengangkat alis dan bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Mengapa keluarga kerajaan tiba-tiba ingin menyelidiki? Dia, Aldi Gajayan menjawab, kau baru saja keluar dari pengasingan, jadi mungkin kau belum tahu. Di dalam wilayah rahasia, Aldi Gajayan menceritakan bagaimana Aksa Wijaya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa di dalam wilayah rahasia kepada Dahlan Wibowo. Setelah mendengarnya, Dahlan Wibowo berkeringat dingin dan akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari alam dunia bawah mencari Aksa Wijaya dan mengapa Aksa Wijaya ingin meninggalkan sekte kekaisaran manusia. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini terlalu berbahaya. Jika kau ingin pergi berlatih di luar, lebih baik bawa aku bersamamu. Meskipun kemampuan bertarungku tidak terlalu kuat, setidaknya ada tambahan kekuatan. Aksa Wijaya menggelengkan kepalanya, kau tetaplah di sini dan fokus belajar tentang pengobatan. Lagi pula, aku mungkin akan berhubungan dengan dunia bawah, dan kau akan merasa tidak nyaman jika ikut. Aku akan pergi bersamanya, dan kami seharusnya bisa melindungi diri. Saat itu, terdengar suara seorang gadis muda dari luar pintu, aku sudah tahu kau akan memutuskan demikian. Mengapa kau harus kembali ke sekte kekaisaran manusia? Bukankah lebih baik langsung pergi bersamaku waktu itu? Aldi Gajayan sedikit terkejut, dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang di luar pintu. Aksa Wijaya melihat ke arah pintu, kemampuanmu dalam bergerak dan menyembunyikan keberadaanmu memang tidak buruk, tapi menerobos masuk ke sekte kekaisaran manusia bukanlah tindakan yang sopan. Bab 712, Meninggalkan Sekte. Aku tidak punya niat buruk, apalagi sekte kekaisaran manusia ini adalah kekuatan dari kaum manusia. Aku juga tidak ingin mempengaruhi mereka. Kiki Syahnarki sama sekali tidak merasa tegang, malah sangat santai. Bahkan saat menghadapi ahli seperti Aldi Gajayan, dia tidak merasa terlalu khawatir. Mata Aldi Gajayan berkilat, ini pertama kalinya dia melihat gadis ini. Seperti yang dikatakan Aksa Wijaya, aura gadis ini sangat murni. Meskipun hanya berada di tahap alam perampasan jiwa, aura yang dilepaskannya jauh melampaui tingkat kultivasi tersebut. Dia bisa keluar masuk sekte kekaisaran manusia tanpa terdeteksi. Ini sudah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kamu berasal dari dunia bawah? Tanya Aldi Gajayan. Benar sekali. Aldi Gajayan, kau dikenal sebagai naga dan phoenix di antara manusia, kau pasti mengenali benda ini. Setelah selesai bicara, dia menyingsingkan lengan bajunya. Di pergelangan tangannya ada tato hitam yang tampak seperti gelang aneh, tapi polanya sangat misterius, jelas telah diperkuat dengan kekuatan spiritual yang kuat. Melihat tato itu, Dahlan Wibowo tidak bereaksi apapun, tapi wajah Aldi Gajayan berubah. Putri suci dari dunia bawah. Aku tidak menyangka kau sendiri yang datang mencari Aksa Wijaya. Apa yang membuat anak ini layak mendapatkan kunjunganmu yang mulia?
Aksa Wijaya dan Dahlan Wibowo tidak menyangka Aldi Gajayan akan bereaksi sebesar ini, bahkan terlihat agak takut pada gadis ini. Aksa Wijaya pun merasa penasaran dengan identitas putri suci ini. Kiki Syahnarki berkata, semuanya karena orang ini. Guruku belum berniat membiarkanku memasuki dunia atas untuk berkultivasi, tapi di sekte kekaisaran manusia kalian muncul seorang jenius, dan dia membuat kekacauan di dalam dunia rahasia 100 pelatihan. Guruku khawatir anak ini akan jatuh sebelum dia benar-benar bangkit, jadi dia memintaku membawanya kembali. Kau tidak akan menghalangi, bukan? Aldi Gajayan segera menggelengkan kepala, tentu saja tidak, tapi soal ini harus tergantung pada keputusan Aksa Wijaya sendiri. Aku tidak bisa memaksa mengubah keinginannya. Kiki Syahnarki tersenyum manis, sudut bibirnya terangkat, dia tadi sudah bilang akan ikut denganku. Kalau dia berubah pikiran, hanya guruku sendiri yang bisa datang menangkapnya. Aksa Wijaya berkata, jangan berbuat onar di sini, hati-hati kalau senior Aldi Gajayan tidak sengaja memukulmu sampai mati. Aldi Gajayan cepat-cepat berkata, aku tidak berani, dia adalah putri suci, setara dengan status Hanoman sang dewa monyet di suku Kerasuci. Aku yakin kau mengerti apa artinya ini. Kiki Syahnarki berkata, jangan bicara hal-hal yang tidak penting. Jika mata-mata dari berbagai suku mengelilingi sekte kekaisaran manusia, akan mudah sekali untuk menarik perhatian. Tunggu sebentar lagi, aku masih ada beberapa urusan yang belum selesai. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya berbalik dan pergi. Dahlan Wibowo bertanya pada Kiki Syahnarki, kalian ingin membuat Aksa Wijaya bergabung dengan dunia bawah. Kiki Syahnarki menjawab dingin, jangan tanya apa yang tidak perlu. Biasanya, Dahlan Wibowo akan marah besar dan memaki, tetapi gadis muda di depannya ini memberikan perasaan yang membuatnya merasa waspada, sulit dijelaskan. Aldi Gajayan lalu mengalihkan perhatian, ada apa kau mencariku? Dahlan Wibowo baru tersadar, lalu mengeluarkan botol obat dan menyerahkannya kepada Aldi Gajayan. Aldi Gajayan merasakan aura pil itu, dan tersenyum, akhirnya datang juga, selamat. Kiki Syahnarki jelas juga mencium aroma dari pil tersebut, dan tertarik. Ini pasti pil 100 bunga giok kelas 9 tingkat langit. Apakah ini yang kau buat? Mencapai tingkat alkemis langit tidaklah mudah. Dahlan Wibowo berkata, semua ini berkat bantuan Aksa Wijaya. Jika tidak, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa mencapai tingkat ini. Sejujurnya, aku adalah pelindung bagi Tuan Aksa Wijaya. Jika terjadi sesuatu padanya di dunia bawah, aku pasti tidak akan tinggal diam. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, aku tidak akan peduli. Kiki Syahnarki menatapnya, pantas saja dia ikut denganku. Kau begitu khawatir, ternyata karena ini. Namun, nasib Aksa Wijaya bukan aku yang menentukan. Menurutmu, dia akan mendengarkan perintahku. Jalan hidupnya dia tentukan sendiri. Dahlan Wibowo mengangguk, asalkan dunia bawah tidak menyulitkannya, itu sudah cukup. Di tempat lain, Aksa Wijaya langsung menuju ke sebuah puncak gunung, tempat Arya Bisaro sedang berkultivasi. Karena bantuan dari Dahlan Wibowo, Arya Bisaro telah menemukan seorang guru yang baik. Selama setahun ini, dia tidak pergi berlatih di luar, melainkan tetap tinggal di sini untuk berkultivasi dengan tenang, dan itu cukup santai. Selain itu, karena kepribadiannya yang pandai bergaul, dia pun bisa menjalani kehidupan yang nyaman di sini. Dia sudah beberapa kali mencari Aksa Wijaya, tapi setelah Aksa Wijaya kembali ke sekte kekaisaran manusia, dia langsung masuk ke pengasingan. Dia hanya bisa menunggu Aksa Wijaya keluar dari pengasingan. Tak disangka, hari ini Aksa Wijaya datang mencarinya sendiri. Melihat Aksa Wijaya, Arya Bisaro merasa sedikit bersemangat, kau benar-benar mengejutkan. Sepertinya di dunia besar ini pun, cahayamu tak bisa disembunyikan. Aksa Wijaya merasakan kultivasinya dan tersenyum, sepertinya selama setahun ini kau juga mendapatkan banyak keuntungan, bisa naik 2 tingkatan kecil. Mencapai tingkat 5 alam jiwa agung, benar-benar hebat. Ini semua berkat bantuan pelindung pribadimu, memberiku obat pil dan memperkenalkan ahli untuk membimbingku, sehingga setahun ini terasa lebih ringan. Aku sedang menunggu kau membawaku menjelajahi berbagai tempat. Andai saja ada cara untuk kembali ke benua Asia, aku bisa bersaing dengan Hera Pancawati dan yang lainnya. Kita belum tahu bagaimana cara kembali, lebih baik kau pikirkan dulu bagaimana bersaing dengan para bangsawan kerajaan. Sebelumnya aku bilang akan membawamu keluar untuk menjelajah, tapi sayangnya sekarang tidak ada kesempatan. Jika kau ikut denganku,
aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Apakah menurutmu aku, Arya Bisaro, takut mati? Membawaku, mungkin bisa membantu. Aksa Wijaya menatap dengan serius, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, berhati-hatilah, hidup itu sangat berharga. Suatu hari saat kita kembali, kita masih harus melawan invasi bangsa lain, itulah urusan sebenarnya. Meskipun dunia besar ini berbahaya, di sini adalah tempat terbaik untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Kekuatan hukum di sini jauh lebih kuat daripada tempat kita, jadi kecepatan kultivasi dan peluang untuk pencerahan jauh lebih besar. Manfaatkan kesempatan ini, dampaknya akan jauh lebih besar ketika kita kembali nanti. Arya Bisaro tertawa pahit melihat keseriusan Aksa Wijaya. Jangan khawatir, nyawaku keras, aku tidak akan mati begitu saja. Jangan meremehkan para kultivator di dunia besar ini. Para jenius bangsawan kerajaan di tahap alam perampasan jiwa memiliki kekuatan untuk mengalahkan alam jiwa agung hingga tingkat 7. Kultivasimu sekarang masih jauh tertinggal. Arya Bisaro mengangguk, aku sudah mendengar tentang itu, tapi melihat bagaimana kau berhasil mendominasi di dunia rahasia 100 pelatihan, aku yakin kekuatanmu tidak kalah dari para jenius bangsawan kerajaan itu. Siapa yang menyangka kita dari benua Asia bisa melahirkan seorang jenius seperti itu? Jangan remehkan dunia kita, dulu dunia besar juga dikuasai oleh dunia kita. Namun, sekarang lihatlah keadaan umat manusia, posisi kita di dunia ini sangat rendah. Jika kau pikirkan lebih dalam, situasi di benua Asia kita tidak jauh berbeda dengan umat manusia di sini, mungkin tekanannya malah lebih besar. Peradaban kuno kita dihancurkan sepenuhnya, lebih tragis daripada manusia di dunia ini. Itulah sebabnya kita harus meningkatkan tingkat kultivasi untuk mendapatkan kesempatan berbalik. Arya Bisaro tersenyum pahit kepada Aksa Wijaya, kau tidak berencana untuk mengubah dunia ini, kan? Seorang individu terlalu kecil untuk itu. Aksa Wijaya tersenyum, bukankah kau juga bersamaku? Lagi pula, aku tidak bermaksud mengubah dunia, hanya tidak ingin dikendalikan, tidak ingin akhirnya bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Kau mengatakan semua ini hanya untuk menghindari membawaku keluar, kan? Tidak masalah, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini, makan, minum, dan bersenang-senang, bukankah itu lebih menyenangkan? Jika kau berpikir begitu, itu lebih baik. Sebenarnya tinggal di sini akan sangat bermanfaat bagimu. Setelah kau meningkatkan kultivasi sedikit lagi, kau bisa keluar berlatih bersama orang lain. Selama aku pergi, jika ada sesuatu yang tidak bisa kau atasi, cari Dahlan Wibowo, dia akan membantumu sebisa mungkin. Arya Bisaro mengangguk, aku mengerti. Bab 713, membebaskan orang. Dengan kemampuan kita, selama bukan ahli dari tingkat dewa yang turun tangan, saya yakin kita bisa mengatasinya. Para mata-mata dari klan kerajaan itu pasti bukan ahli dari tingkat ini, kan? Kiki Syahnarki tertawa, dengan tingkatmu, tidak perlu ahli dari tingkat dewa turun tangan untuk menyelidikimu. Tapi tetap harus berhati-hati. Meskipun dia tidak mengingatkan, Aksa Wijaya sudah tahu situasi mereka sekarang. Karena mereka harus membantu sekte kekaisaran manusia keluar dari kesulitan, mereka perlu membuat orang percaya bahwa dia sudah pergi. Namun, pergi bersama Kiki Syahnarki dari sekte kekaisaran manusia adalah awal baru. Meskipun dia tidak tinggal lama di sana, dia benar-benar mendapat perlakuan yang baik dan bertemu dengan sekelompok orang yang bagus. Beberapa senior memiliki bakat yang sangat baik, dan di masa depan, pencapaian mereka tidak akan terlalu lemah. Sedangkan untuk sekte gerbang kekaisaran, mungkin memang ada kemungkinan orang-orang itu akan mengembangkannya. Bagaimanapun juga, statusnya di dunia besar ini adalah sebagai murid sekte gerbang kekaisaran, berada di urutan ke-7. Dunia besar ini benar-benar tak berbatas, jauh lebih luas dibandingkan dengan luas daratan Asia. Namun, konon luas 9 benua di masa lalu bahkan lebih besar, tetapi setelah serangkaian pertempuran besar, daratan itu hancur dan terpecah menjadi beberapa bagian, sehingga luasnya jauh lebih kecil. Dari sini, kita bisa melihat betapa mengerikannya pertempuran di masa lalu. Orang-orang yang mengikuti mereka semakin banyak, tetapi mereka tidak memiliki niat untuk menyerang, bahkan tidak menunjukkan diri. Beberapa di antaranya memiliki gerakan yang sangat baik dan bisa menyembunyikan aura mereka dengan baik. Sayangnya, di hadapan ahli seperti Kiki Syahnarki, mereka tidak bisa lolos dari pandangannya. Namun, setelah mengikuti mereka sepanjang hari, ketika memasuki hutan lebat,
mereka mendapati aura kedua orang itu tiba-tiba menghilang, dan mereka sama sekali tidak dapat merasakannya. Pada saat itu, suara Aksawijaya terdengar dari kejauhan di dalam hutan. Tidak perlu mengikuti lagi, siapapun dari keluarga kalian yang ingin menantang saya, dipersilakan kapan saja. Namun suara itu perlahan menjauh dan tidak berbicara lagi. Para mata-mata dari berbagai suku segera mengejar, tetapi sayangnya, sosok kedua orang itu sudah menghilang. Di sisi lain hutan, Aksawijaya dan Kiki Syahnarki bergerak dengan sangat cepat, menembus kerumunan dengan cepat dan langsung menuju ke depan. Kiki Syahnarki melirik Aksawijaya dengan sedikit terkejut, jelas dia tidak menyangka kecepatan Aksawijaya bisa menyamai gerakan yang dikeluarkan sepenuhnya. Gerakanmu tidak buruk, Aksawijaya tidak merasa tertekan sama sekali, ini belum mencapai kecepatan maksimalnya. Melihat dari gerakan Kiki Syahnarki, langkahnya seperti ilusi, jelas kualitasnya sangat tinggi. Ini juga tidak buruk, apakah kamu berencana membawaku ke tempat tertentu? Untuk bertemu dengan ahli di dunia bawah kalian, bukan? Kiki Syahnarki menjawab, apakah kamu yakin ingin bertemu mereka? Saya sendiri tidak ingin bertemu mereka, tekanan yang besar. Aksawijaya mengerti maksudnya, tetapi dia tetap bertanya, apakah kamu tidak berencana membawaku berlatih begitu saja? Tentu saja tidak, untuk bergabung dengan dunia besar itu tidak semudah itu. Jadi saya akan membawamu untuk bertemu dengan guru saya terlebih dahulu, kemudian baru kita bicarakan yang lain. Dia pasti akan melindungimu karena sudah menyuruhku untuk menjemputmu. Aksawijaya tidak menolak, dia juga ingin melihat keistimewaan para ahli dari cabang Istana Langit ini. Mereka pergi dari arah lain, sepenuhnya menekan aura mereka. Setelah Aksawijaya menelan pil obat, bahkan ahli terkuat sekalipun akan sulit untuk membedakan aura manusia. Kiki Syahnarki sangat tertarik dengan alkimia Aksawijaya, tetapi tidak bertanya banyak, mereka lebih baik pergi dari tempat berbahaya ini terlebih dahulu. Malam itu, mereka berdua berkemah di sebuah bukit, yang bagi para petapa sangat normal, tidak ada yang luar biasa. Namun, Aksawijaya teringat akan sesuatu dan segera bangkit, lalu mencari sebuah kantong harta, kantong yang diberikan Sudipan Lasyang padanya ketika dia berpikir akan mati di dunia rahasia 100 pelatihan. Di dalamnya, terdapat para wanita yang terperangkap, dan Aksawijaya berniat untuk membebaskan mereka. Meskipun Sudipan Lasyang tidak mati, Aksawijaya tidak akan mengembalikan orang-orang ini kepadanya, tentu saja akan membebaskan mereka. Kiki Syahnarki tidak tahu apa yang akan dilakukan Aksawijaya, dan sebelum dia sempat bertanya, Aksawijaya telah mengeluarkan sebuah batu kristal besar yang berisi seorang wanita dari klan kerajaan. Merasakan bahwa wanita itu masih memiliki aura, wajahnya tampak aneh saat melihat Aksawijaya, tatapannya penuh makna. Tidak menyangka kamu masih menyimpan wanita dari klan kerajaan, selera yang berat. Aksawijaya tertawa, kepala kamu benar-benar cepat berpikir, sayangnya aku tidak memiliki ketertarikan seperti itu. Setelah itu, Aksawijaya mengalirkan kekuatan spiritualnya langsung ke atas batu kristal itu, dan batu kristal itu segera berubah menjadi energi spiritual yang murni, menyebar ke seluruh alam. Aura wanita dari klan kerajaan itu sepenuhnya pulih, matanya langsung terbuka, dengan tatapan yang agak bersemangat. Dia tentu masih ingat Aksawijaya, karena pada saat itu di samping Sudipan Lasyang, pemuda inilah yang berjanji untuk membawanya pergi dari sana dan mengembalikan kebebasannya. Meskipun setelah itu mereka terbangun dan tertidur lama, mereka tetap ingat dengan jelas akan semua yang terjadi sebelumnya. Dia segera membuka mulut dan berkata, terima kasih, Tuan. Klan Hutan Putih pasti akan berteman dengan Anda. Aksawijaya mengangguk dan tidak banyak bicara. Jika wanita ini tahu bahwa Sudipan Lasyang masih hidup dan diselamatkan oleh Aksawijaya, mungkin dia tidak akan begitu sopan kepada Aksawijaya. Wanita itu tampaknya tidak sabar untuk pergi, bagi dia, kebebasan lebih penting daripada segalanya. Saat ini dia sangat ingin pulang. Aksawijaya tersenyum dan tidak memperpanjang pembicaraan, langsung mengeluarkan yang kedua, yang juga merupakan seorang wanita dari klan kerajaan lainnya, masih muda. Ekspresi Kiki Syahnarki menjadi semakin aneh, namun dia tidak menyangka bahwa setelah yang kedua, masih ada yang lain, ternyata datang dari berbagai keluarga kerajaan, dan masing-masing memiliki bakat yang cukup baik. Namun, ketika wanita kerajaan ke-9 muncul, tatapan Kiki Syahnarki bergetar, karena aura wanita kerajaan ini setidaknya mencapai tingkat jenius kelas istimewa. Dia mengamati wajah wanita itu dengan seksama, alisnya sedikit berkerut.
Ini adalah jenius dari klan pemecah bulan yang hilang di dunia rahasia 100 pelatihan 100 tahun yang lalu. Wanita kerajaan itu mendengar ini, wajahnya menampilkan sedikit senyum pahit, apakah sudah 100 tahun berlalu. Namun, dia kemudian memandang Aksa Wijaya, membungkuk dengan tatapan tulus, "Terima kasih, Tuan Muda, telah menyelamatkan saya. Klan pemecah bulan tidak akan lagi menyulitkan Anda." Setelah Aksa Wijaya mengangguk, dia pun berbalik dan pergi. Selanjutnya, Kiki Syahnarki mengenali identitas lebih dari 10 jenius keluarga kerajaan. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa Aksa Wijaya ternyata menyegel begitu banyak orang. Namun, dari sikap mereka, sepertinya mereka diselamatkan oleh Aksa Wijaya, bukan ditawan. Hingga fajar tiba, Aksa Wijaya telah melepaskan lebih dari 100 wanita kerajaan. "Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan?" Kiki Syahnarki melihat Aksa Wijaya berhenti, dan bertanya kepadanya. Aksa Wijaya berkata, "Melepaskan harimau kembali ke gunung." Kiki Syahnarki memandangnya dengan tajam, "Kalau kamu tahu, kenapa tetap melakukannya? Apakah kamu sadar bahwa dari orang-orang yang barusan, ada lebih dari 5 jenius kelas istimewa? Hanya beberapa jenius, apa yang perlu dirisaukan? Setidaknya, untuk sementara waktu, mereka tidak akan menyusahkan saya. Jangan khawatir, saya tidak akan berpihak pada semua ras, saya tahu apa yang harus saya lakukan." Kiki Syahnarki berkata, "Semoga kamu bisa terus mempertahankan prinsipmu ini. Namun, melepaskan orang-orang ini benar-benar agak disayangkan. Tapi, sungguh, dari mana kamu menyelamatkan para murid kerajaan yang telah hilang begitu lama ini?" "Dari lembah 100 ujian, dunia rahasia 100 pelatihan." Kiki Syahnarki langsung menyadari, ternyata itu tempat di mana senior Sudi Panglasiang pernah ditahan. Berdasarkan kesukaan senior Sudi Panglasiang, sangat mungkin dia melakukan hal semacam ini. Tidak heran kristal-kristal itu memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, ternyata ini alasannya. "Kamu tahu Sudi Panglasiang?" "Tentu saja tahu, dia adalah sosok besar. Bisa merajalela di dunia yang begitu besar selama beberapa waktu sudah cukup membuktikan kekuatannya. Sayang sekali dia bukan manusia, kalau tidak kita pasti akan membantunya, dan dia tidak akan berakhir disegel. Setelah disegel di dunia rahasia 100 pelatihan, kita kehilangan kesempatan untuk menyelamatkannya." Ini kurang lebih sama dengan yang dipahami Aksa Wijaya. Dia tahu Sudi Panglasiang sangat kuat, tetapi sejauh mana kekuatannya, dia tidak benar-benar tahu. Namun, Sudi Panglasiang kini terluka parah, dan untuk memulihkan kekuatannya ke puncaknya, masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyembuhan secara perlahan. Aksa Wijaya berkata, "Senior Sudi Panglasiang juga ditangkap saat itu. Ketika menyelamatkannya, saya kebetulan menyelamatkan wanita-wanita kerajaan ini. Kalau kamu bisa menyelamatkan mereka semua, kemungkinan besar senior Sudi Panglasiang sudah dalam kondisi yang sangat buruk, sayang sekali." Aksa Wijaya tidak menjelaskan lebih lanjut, hal-hal tentang Sudi Panglasiang masih lebih baik dirahasiakan untuk saat ini. Apalagi dia belum mengetahui dengan pasti bagaimana situasi di dunia bawah. Seseorang yang secara aktif mendatangi mereka, mungkin bukanlah hal yang baik. Perjalanan berlanjut, namun kali ini hanya berjalan setengah hari. Kiki Syahnarki membawa Aksa Wijaya ke sebuah lereng bukit yang dipenuhi dengan batu-batu besar. Tempat ini tidak terlihat memiliki keistimewaan apapun. Tak lama kemudian dia membawa Aksa Wijaya masuk ke dalam sebuah penghalang, dan di dalam penghalang tersebut terdapat sebuah formasi teleportasi. Tampaknya Kiki Syahnarki berencana menggunakan ini untuk membawa Aksa Wijaya pergi. Barulah Aksa Wijaya tahu, dunia bawah tidak banyak hal lain, tetapi mereka memiliki formasi teleportasi paling banyak, hampir tersebar di seluruh dunia besar ini, sehingga mereka bisa keluar masuk dengan mudah. Susah membayangkan berapa lama mereka sudah mengoperasikan tempat ini, dan sulit membayangkan betapa kuatnya Istana Langit pada masa itu. Bahkan sebuah cabang yang menjaga dunia besar saja sudah bisa begitu kuat. Namun hal ini juga membuat Aksa Wijaya tertarik pada dunia bawah, bergabung di sini mungkin merupakan pilihan yang baik. Setelah masuk ke dalam formasi teleportasi, mereka melakukan perjalanan melalui lorong selama beberapa waktu, menunjukkan betapa jauhnya jarak tersebut. Kiki Syahnarki menjelaskan, "Guru saya adalah pengurus di wilayah ini, seluruh dunia besar terbagi menjadi 9 wilayah oleh dunia bawah, yang dikelola oleh 9 pengurus, dan di 6 wilayah tidak ada kekuatan manusia, karena dunia besar ini terlalu luas. Jika umat manusia berkembang sepenuhnya,
sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bangkit. Istana langit sudah runtuh, apa yang masih kalian pertahankan? Aksa Wijaya bertanya dengan tenang. Kiki Syahnarki jelas tidak menyangka Aksa Wijaya akan bertanya seperti itu, tatapannya menjadi tegas. Umat manusia pasti akan bangkit, dan istana langit akan muncul kembali. Kita harus bertahan di sini, menunggu saat istana langit dibangun kembali. Itu adalah alasan utama keberadaan dunia bawah. Kamu tidak ingin umat manusia terus hidup dalam kondisi seperti ini, kan? Aksa Wijaya bergurau, sepertinya saya harus membangun kembali sebuah istana langit, lalu menaklukkan dunia bawah, saat itu semua dunia akan tunduk. Kiki Syahnarki tertawa mendengar gurauan Aksa Wijaya, kamu mau membangun kembali istana langit. Saya jamin kamu akan disambar petir setiap hari. Aksa Wijaya tersenyum tanpa berkata-kata, tidak banyak menjelaskan lagi. Namun dia telah mendirikan Sekte Langit, dan membangun kembali Istana Langit adalah harapannya untuk masa depan. Dia akan berusaha menuju ke arah itu, meskipun jelas sekarang belum saatnya. Aksa Wijaya tidak tahu seberapa banyak manusia di dunia bawah, tetapi mereka telah mewarisi darah murni dari era Istana Langit, dan sebagian dari mereka bahkan sebanding dengan darah bangsawan. Kiki Syahnarki yang ada di hadapannya adalah salah satu dari mereka. Dulu, bangsawan pernah bekerja sama untuk melawan dunia bawah, tetapi sayangnya kelompok ini terlalu pandai bersembunyi, sehingga tidak pernah ditemukan jejaknya. Bab 714, Dunia Bawah Tanah. Keluarga kekaisaran juga pernah mencoba untuk melatih umat manusia dan menjalin kontak dengan dunia bawah tanah, berharap bisa masuk ke dalamnya. Sayangnya, mereka bahkan tidak tahu siapa yang merupakan kultivator dari dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah yang misterius ini telah aktif selama bertahun-tahun di dunia yang luas ini, menunjukkan betapa kuatnya kemampuan mereka. Sementara itu, Aksa Wijaya, pada saat ini, bisa bergabung dengan mereka, pasti akan ada manfaat yang tak terduga. Hanya dengan menggunakan teleportasi yang bisa dilakukan dengan mudah, sudah cukup untuk membuat Aksa Wijaya mempertimbangkan untuk bergabung. Di dunia besar seperti ini, sulit sekali untuk berkeliling. Hanya dengan terbang di udara, dengan kecepatan yang dimiliki, mustahil untuk membayangkan berapa banyak waktu yang akan terbuang. Namun, dari nada Kiki Syahnarki sebelumnya, tampaknya situasi di dunia bawah tanah tidak seperti yang dia bayangkan, dan ini perlu dialami langsung oleh Aksa Wijaya. Di sisi lain dari teleportasi adalah sebuah daerah berbatu yang berantakan, tetapi jelas tempat ini bukanlah tujuan akhir. Semakin lama mereka bersama, Aksa Wijaya menyadari bahwa Kiki Syahnarki sangat mudah diajak bergaul, cepat berpikir, dan sangat cerdas. Setelah berjalan kira-kira sehari, Gendis tiba-tiba berkata, "Tuan, di depan ada aura formasi yang sangat cerdas, itu adalah formasi berantai. Harap berhati-hati." Aksa Wijaya tidak menjawab. Jika benar seperti yang dikatakan Gendis, maka di depan pasti adalah tujuan mereka. Dia melihat Kiki Syahnarki mengeluarkan dua potong batu hitam dari tangannya, ukuran dan bentuknya persis sama, dengan tulisan kuno yang terukir di atasnya yang bertuliskan dunia bawah tanah. Dia menyerahkan salah satu batu itu kepada Aksa Wijaya, "Jangan sampai kamu kehilangan ini. Tanpa ini, setelah memasuki formasi, kamu akan diserang. Setelah kamu mengakui kepemilikan, batu ini akan hancur secara otomatis jika menjauh darimu lebih dari 100 meter." Aksa Wijaya menerima batu itu dan memasukkan energi spiritualnya untuk mengakui kepemilikan. Kiki Syahnarki kemudian berkata, "Bagus, dengan tanda ini, kamu sudah dianggap setengah orang dari dunia bawah tanah." Setelah itu, dia tidak banyak bicara dan langsung membawa Aksa Wijaya menuju arah formasi. Begitu mereka melangkah ke dalam, Aksa Wijaya merasakan energi spiritual dari tanda itu menyala, membungkusnya sepenuhnya dan mengisolasi aura dirinya. Namun, tingkat kepadatan energi spiritual di dalam formasi ini sungguh mengejutkan Aksa Wijaya. Energi spiritual di dunia besar ini sudah setara dengan tanah suci di benua Asia, dan energi spiritual di sini jelas melebihi dunia rahasia 100 pelatihan. Bahkan tanpa keluar untuk berkeliling, hanya berlatih di sini saja, dia pasti akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Ini hanya sebuah pos dunia bawah tanah. Setelah sampai di markas, kamu baru akan memahami betapa kuatnya dunia bawah tanah, kata Kiki Syahnarki dengan bangga. Aksa Wijaya mengamati sekeliling dengan saksama, memasukkan seberkas energi spiritual ke dalam formasi, kemudian berkata kepada Gendis, "Coba lihat apakah kita bisa memecahkan formasi di sini." Ketidakpercayaan perlu dijaga,
Aksawijaya ingin memiliki kontrol atas situasi ini. Gendis mengangguk dan tidak berkata lebih banyak. Mengikuti Kiki Syahnarki, Aksawijaya memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Tempat ini terasa menyeramkan, dengan pencahayaan yang redup, memberikan suasana yang menekan, benar-benar sesuai namanya. Namun, Aksawijaya telah pergi ke tempat yang sangat gelap, jadi dia tidak merasa tertekan dengan perasaan ini. Sebaliknya dia senang bisa membuka teknik alkimia, menyerap energi spiritual di sekelilingnya. Apapun yang terjadi, dia ingin mendapatkan beberapa manfaat sebelum pergi. Dengan cepat, Gendis menjawab Aksawijaya, "Tuan, jika kita bekerja sama dan terus meneliti, dalam 10 tahun, kita bisa memecahkannya." 10 tahun, Aksawijaya sedikit terkejut. Gendis berkata, "Apakah kamu tahu jenis formasi berantai ini? Jika bukan karena kekuatan unik yang kamu miliki dan pemahaman saya tentang formasi, mungkin butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk memecahkannya." Untuk berkata dengan jujur, jika orang lain mencoba memecahkannya, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Jika Tuan bisa berhasil dalam pelatihan teknik formasi itu, mungkin akan lebih cepat. Selain itu, bagi seorang kultivator, 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Aksawijaya menjawab dengan tidak sabar, "Saya tidak akan membuang 10 tahun di sini." Sebelum berusia 100 tahun adalah masa ledakan sejati bagi seorang kultivator. Gendis berkata, "Saya juga tidak merekomendasikan kamu untuk memecahkan formasi ini, karena orang yang menyusun formasi ini masih ada. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan ketahuan, dan Tuan tidak akan mampu menanggung akibatnya." Kiki Syahnarki, melihat Aksawijaya kehilangan fokus, bertanya, "Kamu sedang berpikir apa?" "Sampai begitu terpaku, tidak ada apa-apa. Kenapa tempat ini begitu sepi?" Aksawijaya berusaha mengalihkan topik pembicaraan. "Selain orang-orang kami, tidak ada makhluk hidup lain yang diizinkan masuk ke dalam formasi ini. Jika tidak, bagaimana menurutmu dunia bawah tanah bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa ditemukan oleh keluarga kekaisaran? Ini semua berkat kerahasiaan yang mutlak." Setelah berjalan selama setengah jam, mereka tiba di luar formasi lainnya. Begitu melangkah masuk, pemandangan sepenuhnya berubah. Di sini cerah dan berangin sejuk, penuh kehidupan. Aksawijaya bisa merasakan beberapa makhluk spiritual tinggal di sini. Kiki Syahnarki menjelaskan, "Tadi itu adalah zona perang, semua ancaman bisa diselesaikan di sana. Sedangkan tempat ini adalah dunia asli, tempat para kultivator dunia bawah tanah beristirahat. Ini adalah tempat yang lebih cocok untuk berlatih, dan energi spiritualnya juga jauh lebih murni. Selain para kultivator, makhluk spiritual lain di sini tidak diizinkan diambil atau dilukai. Jika tidak, akibatnya bisa sangat serius." Saat mengatakan ini, dia sepertinya teringat sesuatu dan melanjutkan, "Jangan coba-coba menantang kesabaran guru saya, dia sangat mudah tersinggung." Siapa yang kamu sebut mudah tersinggung?" Suara seorang pria tua datang dari udara kosong, meskipun tidak merasakan aura apapun darinya, tetapi Aksawijaya merasa sangat tertekan. Wajah Kiki Syahnarki berubah, segera tersenyum dan berkata, "Guru, aku hanya mengingatkan bocah ini agar tidak menyinggungmu, itu hanya salah bicara sesaat." Suara itu tidak terdengar lagi, tetapi pada detik berikutnya, Aksawijaya merasakan ruang di sekitarnya berputar, dan mereka berdua langsung dibawa pergi, dibungkus oleh kekuatan spiritual. Setelah guncangan di bawah kaki, mereka sudah berada di dalam sebuah ruangan yang nyaman, bersih, dan rapi. Seorang lelaki tua keluar dari ruangan lain, menatap Aksawijaya. Perasaan Aksawijaya campur aduk, metode orang tua ini sungguh luar biasa, mampu memindahkan mereka ke sini dari jarak jauh. Hal ini berada di luar bayangannya. Bahkan para ahli yang ia kenal, termasuk Iwan Parimo, tidak ada yang bisa mencapai tingkat kemampuan seperti ini. Orang tua itu memiliki alis tebal dan tampak ramah, dengan rambut di kedua sisi kepalanya yang seperti embun beku. Matanya cerah dan penuh kebijaksanaan. Dia berkata, "Tak heran orang tua itu tidak bisa memprediksinya, ternyata kamu bukan berasal dari dunia besar ini." Mendengar ini, tubuh Aksawijaya bergetar. Dia tidak menyangka orang tua itu bisa mengetahui asal-usulnya hanya dengan sekali tatap. Kiki Syahnarki mengangkat alisnya, juga tampak terkejut, lalu menatap Aksawijaya dari atas ke bawah. "Bukan manusia dari dimensi ini." Orang tua itu mengangguk, "Benar. Namun, auranya murni, dan darahnya juga sangat murni. Jika dugaanku benar,
dia berasal dari 9 benua. Aksa Wijaya menenangkan dirinya, lalu berkata sambil memberi hormat, "Senior, matamu sungguh tajam. Aku memang berasal dari 9 benua, dari klan kuno Wijaya." "Oh, ternyata dari klan kuno Wijaya. Apakah klan kuno Wijaya masih ada di 9 benua sampai sekarang? Aku ingin tahu, seberapa besar kekuatannya saat ini." Mendengar ini, hati Aksa Wijaya bergetar. Klan kuno Wijaya ternyata sangat tua, apakah mungkin sudah ada sejak zaman purba? Aksa Wijaya berkata, "Sudah tidak seperti dulu lagi, mungkin bahkan kekuatannya tidak sebanding dengan satu keluarga kerajaan. Baru setelah aku sampai di dunia besar ini, aku menyadari betapa parahnya keadaan kami. Peradaban kuno telah sepenuhnya dihancurkan, dan kemasyhuran Istana Langit kini hanya dikenal oleh beberapa tokoh besar, sementara orang biasa sudah melupakannya. Kami harus selalu waspada terhadap invasi bangsa asing, dan keadaannya tidak jauh lebih baik dari ras manusia di dunia besar ini." Perkataan Aksa Wijaya membuat lelaki tua itu terdiam sejenak, dengan sedikit ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Ah, keluarga kerajaan tidak pernah menginginkan kebangkitan kembali Istana Langit, jadi mereka melancarkan kehancuran peradaban. Itu terjadi 10.000 tahun yang lalu, yang mungkin merupakan masa kuno yang kamu sebutkan. Namun, periode itu masih jauh dari masa kejayaan. Dan sekarang, 9 benua tidak ada apa-apanya. Butuh sekitar 30 hingga 50.000 tahun lagi sebelum mereka bisa menjadi ancaman bagi dunia besar." Setelah mengatakan itu, pandangan lelaki tua itu jatuh pada Aksa Wijaya, lalu melanjutkan, "Namun kamu, anak muda, sungguh membuatku terkejut. Di dunia 9 benua yang sudah menurun, bagaimana mungkin bisa lahir bakat sehebat dirimu? Sungguh tak terbayangkan, 3 kali bencana dalam hidupmu, bencana apa saja yang kamu alami?" Jelas, lelaki tua itu adalah seorang ahli, langsung menanyakan inti permasalahan. Petir dari 9 langit, petir yang menghukum makhluk hidup, dan pada bencana hidup yang ke-9, adalah bencana pembunuhan dewa oleh binatang suci. Aksa Wijaya tidak menyembunyikan apapun, ia juga ingin melihat bagaimana reaksi lelaki tua itu, juga ingin tahu apakah kemampuannya dianggap normal di dunia besar ini. "Tidak mungkin. Kamu benar-benar pandai berbohong," Kiki Syahnarki langsung berkata. Namun, lelaki tua itu menatap Aksa Wijaya dengan mata membelalak. "Apakah ada keanehan lain selama proses itu? Setiap kali aku menerobos, akan ada petir yang menempa tubuhku. Awalnya, aku hanyalah manusia biasa, dan kekuatan tempurku naik sedikit demi sedikit." "Itu bukan karena darah bawaan," jawab Aksa Wijaya. Kiki Syahnarki melihat gurunya, ingin tahu apakah Aksa Wijaya berkata jujur. Lelaki tua itu hanya mengucapkan satu kata, "Bagus." Matanya bersinar terang, seolah-olah menemukan harta karun. Kiki Syahnarki pun mengerti bahwa Aksa Wijaya tidak berbohong. Lelaki tua itu melanjutkan, "Ternyata begitu. Jika kamu hanya mengalami bencana biasa, dan memiliki darah bawaan sejak lahir, itu justru tidak normal. Dengan tingkat dunia 9 benua saat ini, tidak mungkin melahirkan darah sempurna. Kamu melawan takdir, dan mampu mencapai titik ini. Itu benar-benar keajaiban. Tinggallah di sini beberapa hari untuk berlatih. Kamu baru saja menerima warisan terakhir dari dunia rahasia 100 pelatihan, kamu butuh waktu untuk memperkuat fondasi. Aku merasakan bahwa kamu bisa menembus ke tahap berikutnya. Di sini, tak ada yang akan mengganggumu." Aksa Wijaya menggelengkan kepalanya, "Terima kasih senior, tapi aku belum ingin menerobos. Jalanku adalah mengejar batas, mengejar kesempurnaan." Lelaki tua itu menatap Aksa Wijaya dengan penuh minat, "Bicaralah, apa rencanamu?" "Kekuatan tingkat 9 alam jiwa agung. Itulah batas yang bisa dicapai dalam tahap alam perampasan jiwa. Hanya tersisa 2 tingkat lagi. Aku baru saja mencapai ambang terobosan, jadi aku berencana menunggu sebentar." Lelaki tua itu tampak puas, "Bagus. Kamu adalah orang pertama yang memiliki tekad sebesar itu. Namun, itu sangat sulit dicapai, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Aksa Wijaya menjawab dengan tenang, "Jika ada orang yang bisa melakukannya, tidak ada salahnya aku mencoba." Lelaki tua itu mengangguk, "Pergilah keluar dan jelajahi tempat ini. Biasakan diri dengan lingkungan di sini, tapi jangan ganggu orang lain yang sedang berlatih. Kamu memiliki tanda pengenal, jadi kamu bisa pergi kemana saja tanpa hambatan." Aksa Wijaya memberi hormat, lalu berbalik dan pergi.
Dia juga ingin segera menemukan tempat untuk memperkuat fondasinya. Setelah Aksa Wijaya meninggalkan ruangan, Kiki Syahnarki baru bertanya, "Guru, apakah kamu benar-benar percaya pada kata-katanya?" Lelaki tua itu mendesah, dia berkata jujur. Apakah 9 benua benar-benar akan bangkit kembali dalam peradaban ini? Anak muda ini mungkin adalah katalisnya. Nasibnya melampaui 3 dunia, masa depannya sulit diprediksi. Bab 715, Ahli Teknik Alkimia. Saat itu, Kiki Syahnarki tidak tenang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Aksa Wijaya lahir sebagai tubuh biasa. Bagaimana mungkin dia bisa melewati 3 bencana besar itu? Menghitung bencana petir makhluk hidup dan bencana petir 9 langit bisa dia lewati dengan susah payah, tetapi bencana dewa pembunuh binatang suci, 10 kali mati hidup, itu pasti mati tanpa ragu. Tuhan pasti akan meninggalkan sedikit harapan, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Muridku, ke depannya, jika dia menghadapi kesulitan, kamu harus membantunya sebisa mungkin. Dibandingkan dengan ras manusia di dunia ini yang berjuang untuk bertahan hidup di masa kekacauan, dia adalah seorang kultivator dari 9 benua, dan tujuannya tidak berbeda dengan kita di dunia besar. Jangan beritahu identitasnya kepada beberapa orang tua itu, lebih baik aku yang menyampaikan saat waktu yang tepat. Kiki Syahnarki berkata, aku kira guru memintanya kembali untuk membantuku, mengapa sekarang aku yang harus membantunya? Aku bahkan tidak tahu apakah yang dia katakan benar atau tidak. Sang tua tersenyum, apakah kamu tidak percaya pada kata-kata gurumu? Anak ini sangat fokus dan memiliki tujuan untuk dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak akan datang ke dunia besar ini. Selain itu, saat ini kamu bukan tandingannya. Aku bukan tandingannya, aku rasa tidak mungkin. Kiki Syahnarki jelas sedikit tidak setuju. Tidak perlu merasa tidak puas, dia telah melalui lebih banyak kesulitan untuk berkembang daripada kamu. Lahir di tengah kesulitan, pasti tidak akan biasa. Dia memilih jalan ekstrim, bagaimana menurutmu, muridku? Kekuatan alam perampasan jiwa yang bisa mengalahkan alam jiwa agung level 9. Itu adalah tingkat yang hanya bisa dicapai dalam legenda, tidak ada satupun jenius di antara keluarga kekaisaran saat ini yang bisa mencapainya. Jika bukan karena kamu memaksaku untuk menekan kultivasi, aku sudah melampaui itu, dan tidak perlu membuang 2 tahun waktu ini tanpa hasil. Kiki Syahnarki sedikit tidak senang. Sang tua berkata, potensimu masih jauh dari batas, jika tidak mencapai kekuatan batas ekstrim pada tingkat alam perampasan jiwa ke-8, jangan harap untuk melampaui. Meskipun aku harus menahanmu 10 tahun lagi, aku tidak akan membiarkanmu tertinggal dari jenius keluarga kekaisaran. Aku tidak akan tertinggal dari mereka. Hanya saja, aku benar-benar tidak tahu dari arah mana aku bisa meningkatkan lagi. Sang guru terlihat putus asa, sudah tidak banyak metode yang bisa aku ajarkan padamu, mungkin ada peningkatan dalam kekuatan fisik, tetapi itu membutuhkan bantuan dari orang tua yang menyendiri itu. Sayangnya, orang itu seperti naga ilahi yang tidak terlihat. Jadi, semua tergantung pada dirimu sendiri. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan pencerahan lagi, jangan sia-siakan bakatmu. Dalam 1000 tahun ini, kamu adalah satu-satunya keturunan darah di dunia besar yang terbangun dengan darah sempurna, masa depan dunia besar tergantung padamu. Kiki Syahnarki tersenyum dan berkata, lihat aku untuk apa, dengan kalian beberapa orang tua di sini, lebih baik aku menikmati hidup dengan baik. Aku akan pergi menemui Paman Guru Zain, tidak bisa menemanimu lagi. Apakah kamu masih mementingkan Xiao Bai ketimbang membutuhkan aku, orang tua ini? Berapa lama kamu tidak pulang? Sayangnya, Kiki Syahnarki tidak menjawab, dia melompat pergi. Di sisi lain, setelah Aksa Wijaya meninggalkan ruangan, dia mulai berjalan di sekitar area itu, semakin dia berjalan, semakin terkejut, karena orang tua itu sebelumnya menggunakan cara untuk mengalihkan posisi mereka, jaraknya dari rumah orang tua itu mencapai ribuan meter. Bayangkan jika lawan adalah musuh, dirinya langsung ditangkap di depan musuh, bukankah itu akan membuatnya segera dihabisi? Inilah ahli sejati, kekuatan yang melampaui imajinasi, dia takut tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Melihat ke sekitar area ini, tidak ada sosok manusia yang terlihat, tetapi dari kata-kata sang tetua tadi, bisa diketahui bahwa di sini seharusnya ada kultivator lain, dan dia diminta untuk tidak mengganggu. Aksa Wijaya tidak melepaskan kesadarannya, tetapi berjalan mengikuti perasaannya, dan beberapa hari ke depan dia mungkin harus tinggal di sini untuk berlatih, menemukan tempat yang cocok untuk dirinya jelas sangat penting.
Di sini tumbuh berbagai ramuan spiritual, beberapa dengan kualitas yang sangat langka, bahkan di dunia besar, Aksawijaya juga tidak sering menemukannya. Tempat ini jelas merupakan tempat yang penuh berkah, dan kualitasnya sangat tinggi, ditambah dengan dukungan dari formasi besar, membuat kekuatan spiritual di sini mencapai tingkat yang hampir sempurna. Dunia besar telah mengelola tempat ini selama bertahun-tahun, meskipun hanya di balik layar, tetapi telah menguasai banyak tempat berharga dan mendirikan formasi yang membuat keluarga kekaisaran merasa takut. Semakin Aksawijaya memahami tempat ini, semakin dia menyadari bahwa ini adalah tempat pengumpulan ramuan spiritual yang berharga baginya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengumpulkan, tetapi terus bergerak, mencari lokasi yang dia inginkan. Menurut distribusi penyebaran ramuan spiritual, sayangnya sulit untuk merasakan dengan jelas di mana Feng Shui terbaik. Jika sudah ada cara, tentu dia akan memilih tempat terbaik. Setelah berjalan sekitar 20 menit, di lereng gunung, seorang pria parubaya duduk di sana, membelakangi gunung, sedang melihat sebuah batu besar, tidak bergerak. Dari jauh, batu besar itu tampak kosong, tidak tahu apa yang dipelajari. Pria parubaya ini, namun, dari sosoknya, tidak ada sedikit pun aura yang bisa dirasakan, jika tidak melihatnya secara langsung, bahkan tidak tahu bahwa ada orang di sini. Semakin seperti orang ini tidak ada, semakin Aksawijaya merasa waspada, karena dia tidak tahu seberapa kuat dia. Aksawijaya ingin mendekat dan melihat apa yang istimewa dari batu itu, tetapi ditahan oleh Kiki Syahnarki. Aksawijaya, apakah kamu ingin mati? Bukankah guruku sudah bilang, jangan mengganggu orang lain? Paman guruku sudah merenungkan diri di sini selama 300 tahun, mendapatkan berkah besar dari langit, jika kamu mengganggunya, nyawamu akan terancam. Aksawijaya sedikit terkejut, orang ini ternyata sudah 300 tahun merenung di depan batu itu, betapa kuatnya ketekunannya, dan betapa besar kesempatan yang dia miliki. Dia berhenti, memperhatikan batu itu lebih seksama, tetapi tetap tidak bisa melihat jalan yang tepat. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan aku tidak bisa memahaminya. Kiki Syahnarki menggelengkan kepala, batu itu hanyalah batu biasa yang bahkan sangat biasa, tetapi bagi paman guruku, itu memberikan pencerahan besar, jika kamu bisa memahaminya, itu akan aneh. Pokoknya, jangan mengganggu kultivator di sini yang sedang merenungkan sesuatu. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak sembarangan, jawab Aksawijaya. Aksawijaya tidak lagi memedulikan Kiki Syahnarki dan terus berjalan menuju tempat yang ingin dia tuju. Berdasarkan distribusi ramuan spiritual, Aksawijaya sudah memiliki gambaran umum arah yang harus dia ambil. Kiki Syahnarki tidak menyangka bahwa Aksawijaya pergi begitu saja tanpa memberitahu. Dia menghentakkan kakinya, mendengus dingin, lalu berbalik pergi. Aksawijaya terus berjalan, dan dia mulai melihat beberapa sosok sedang berlatih kultivasi satu persatu. Bahkan tidak ada seorang pun yang melirik ke arahnya, semua orang serius dalam kultivasi mereka, sibuk dengan urusan masing-masing. Tampaknya mereka sama sekali tidak waspada, sangat mempercayai batasan aturan di tempat ini. Di antara mereka ada banyak ahli, tetapi hampir tidak ada orang yang muda. Aksawijaya tidak mengganggu siapapun, dia menekan auranya dan terus berjalan. Ada beberapa ramuan spiritual tingkat tinggi yang sangat menggoda, tetapi dia tidak memetiknya karena ramuannya terlalu dekat dengan para kultivator itu. Jika dia mendekat, pasti akan mengganggu mereka. Karena ini adalah kunjungan pertamanya, dia memilih untuk tetap rendah hati. Namun, Aksawijaya mengingat posisi semua ramuan itu di kepalanya. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan melewatkannya. Tempat ini jauh lebih luas dari yang dia bayangkan sebelumnya. Seperti dunia kecil tersendiri, pegunungan yang tak berujung membuat Aksawijaya semakin kagum. Jumlah jenis ramuan spiritual di sini sangat luar biasa, benar-benar mengagumkan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Jika aku bisa membawa pulang beberapa ramuan, itu akan menjadi hasil yang besar. Semoga tempat ini memberikan kejutan lagi. Namun, dalam waktu berikutnya, Aksawijaya tidak lagi melihat kultivator lain. Berdasarkan distribusi ramuan spiritual, arah yang dia tuju sekarang seharusnya adalah daerah dengan Feng Shui terbaik. Para kultivator di sini semuanya ahli, dengan kemampuan mereka, tidak mungkin mereka tidak menyadari kehadirannya sama sekali. Terlebih lagi, tempat ini sudah ada selama bertahun-tahun, pastinya sudah sepenuhnya dieksplorasi oleh orang-orang dari tempat ini.
Aksa Wijaya tidak berpikir terlalu banyak dan terus berjalan, yakin bahwa jawabannya akan ada di depan. Tak lama kemudian, aroma ramuan mulai tercium dari kejauhan. Melihat ke arah datangnya aroma, dia melihat sebuah gubuk jerami yang tidak mencolok. Aroma obat itu berasal dari sana. Tempat pengolahan obat. Aksa Wijaya sedikit terkejut. Pasti ada keunggulan luar biasa dari tungku obat di tempat ini. Meskipun dia sekarang fokus pada mencapai puncak kultivasi, dia masih memiliki harapan besar terhadap seni pembuatan obat. Aroma obat itu mengandung sedikit panas, menandakan baru saja selesai dibuat, yang berarti ada seorang alkemis di sana. Tanpa berpikir panjang, Aksa Wijaya langsung berjalan menuju gubuk tersebut. Dia mulai mengerti mengapa tidak ada kultivator lain di sekitar sini, ternyata tempat ini dijaga agar tidak mengganggu proses pembuatan obat. Pembuatan pil tingkat tinggi sangat sensitif terhadap gangguan, dan tempat ini, dengan suasananya yang tenang dan dikelilingi ramuan spiritual, adalah lokasi yang sempurna. Namun, gubuk jerami itu terlihat sangat sederhana. Sementara itu, Guru Kiki Syahnarki sedang duduk di kamarnya dengan mata tertutup, dengan senyum muncul di wajahnya. Anak kecil yang menarik, tahu saja tempat yang dituju. Dia bahkan berani berjalan-jalan di wilayah orang tua itu. Sepertinya dia akan mendapat masalah. Setelah Aksa Wijaya pergi, Guru Kiki Syahnarki menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengawasinya. Waspada adalah hal yang penting, meskipun Aksa Wijaya berasal dari 9 benua. Lagi pula, ini menyangkut keselamatan tempat ini. Di sisi lain, ketika Aksa Wijaya hampir mencapai jarak 100 meter dari tempat pengolahan obat, tiba-tiba terdengar teriakan marah yang mengejutkannya. Dari mana datangnya anak bau ini? Ini daerah terlarang, siapa yang mengizinkanmu ke sini? Dari suaranya, itu adalah suara seorang lelaki tua, sangat marah, jelas sangat tidak senang dengan kehadiran Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tidak terburu-buru. Alkemis tingkat tinggi biasanya memiliki temperamen, apalagi memang dia yang terlebih dahulu mengganggu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, tingkat langit kelas 7, pil permata indah. Kualitas tinggi, keahlian senior dalam seni pembuatan pil benar-benar mengagumkan. Hanya dari aroma pil, Aksa Wijaya bisa mengenali jenis dan kualitasnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Aksa Wijaya tahu bahwa dia mungkin akan segera bertemu dengan alkemis kelas raja pertama sejak dia bereinkarnasi. Di 9 benua, Aksa Wijaya pernah bertemu dengan seorang pengembara tua. Pada saat itu, Aksa Wijaya sempat mengikutinya untuk beberapa waktu, dan orang itu membuka pintu baru bagi Aksa Wijaya. Bagi para kultivator biasa, alkemis tingkat langit sudah sangat langka dan hampir tak pernah terlihat. Namun, bagi para alkemis tingkat langit, ada yang lebih kuat lagi. Jika tidak, dari mana datangnya pil yang lebih kuat? Bahkan, ada pil legendaris yang disebut pil abadi. Di atas tingkat langit, ada alkemis kelas raja, kelas terhormat, kelas kaisar, dan yang tertinggi, alkemis abadi tingkat dewa. Lebih tepat disebut bukan lagi alkemis, melainkan dewa obat. Aksa Wijaya dulu menjadi terkenal setelah mencapai kelas raja, dan di seluruh daratan 9 benua, dia tidak memiliki tandingan dalam seni pembuatan pil. Karena itu, dia mendapat gelar Raja Obat. Sebelum dia disergap dan dibunuh, dia baru saja mencapai alkemis kelas terhormat. Bahkan di zaman kuno, alkemis pada tingkat ini sangat langka. Setelah Aksa Wijaya menyebutkan nama dan kelas pil, lelaki tua itu jelas terdiam sejenak. Tak lama kemudian, sebuah sosok keluar dari gubuk pengolahan obat, melihat ke arah Aksa Wijaya. Sosok ini tidak terlalu tinggi, tampak seperti remaja berusia 14 atau 15 tahun, tetapi Aksa Wijaya tahu bahwa dia bukanlah pelayan obat biasa. Aura seni pembuatan pil yang tebal di tubuhnya tidak bisa disembunyikan, jelas dia adalah seorang ahli dalam seni tersebut. Orang itu juga terlihat sedang mengamati Aksa Wijaya, dengan tatapan penuh kebingungan, jelas. Tidak percaya bahwa seorang pemuda seperti itu bisa memiliki kemampuan pengamatan yang begitu tajam. Bersambung ke bab 716. Terima kasih.